Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema meneladani akhlak mulia Rasulullah. Insan muda, pendengar radio siaran dakwah Rasida FM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang berbahagia. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Apa itu akhlak? Akhlak itu sejatinya adalah roh mukmin, pemberian Allah kepada setiap manusia sebagai pancaran suara kebenaran dari Allah Sang Maha Benar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Dia Allah menyempurnakan manusia dan meniupkan ke dalamnya roh mukmin ciptaan Allah, dan Dia Allah menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu manusia sedikit sekali bersyukur. Kenapa manusia perlu disempurnakan dengan roh mukmin yang merupakan pancaran suara kebenaran dari Allah Sang Maha Benar? Jawabannya adalah karena manusia yang secara fisik tercipta dari tanah, air, angin, dan api, sebagaimana diinformasikan Quran Surat Al-Hajj ayat 5, manusia memiliki insting hawa dari unsur angin, insting nafsu dari unsur air, insting cinta duniawi dari unsur tanah, dan insting ambisi setan dari unsur api. Insting-insting ini diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain. Tetapi insting ini bisa liar menjadikan manusia menghalalkan segala macam cara yang bersifat destruktif yang merusak diri, orang lain, dan tatanan hidup jika tidak dibimbing oleh suara kebenaran yang sudah dipancarkan Allah di dalam dadanya. Contoh, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan tempat tinggal, hawa nafsu, cinta duniawi, dan ambisi setan tersebut bisa menjadikan seseorang melakukan tindak korupsi dan melakukan tindakan kriminalitas. Untuk memenuhi syahwatnya, manusia rela terperosok dalam penyimpangan seksual seperti berzina, homoseksual, lesbian, dan sebagainya, yang dampaknya akan mendatangkan berbagai penyakit mematikan seperti sifilis, gonore, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Disinilah gunanya Allah memancarkan roh mukmin sebagai suara kebenaran dari Sang Maha Benar, supaya manusia senantiasa mendengarkan suara hati nurani dalam memenuhi kebutuhannya, menggunakan mata untuk melihat benar, menggunakan telinga untuk mendengar benar, menggunakan mulut untuk makan dan berucap benar, dan seterusnya. Bertindak benar atau siddiq sesuai dengan rambu-rambu ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, itulah amanah Allah. Jika manusia hanya mengikuti insting dengan mengabaikan suara hati nurani, maka manusia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan rohnya sendiri. Di sini, setan dari bangsa jin dan manusia yang tugasnya menggoda manusia dengan berbisik-bisik dalam pikiran dan hati harus benar-benar diantisipasi, dikenali, lalu dianulir untuk tidak diikuti. Teguhkan diri mengikuti suara kebenaran ilahiyah dari Allah dan Rasul-Nya. Ini sudah ditegaskan dalam Quran surat An-Nas dengan manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Caranya antara lain dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bayangkan efek negatifnya jika mengikuti suara setan, dan teguhkan untuk mengikuti roh mukmin dengan mengingat positifnya sebagaimana dijanjikan Allah dan Rasul-Nya menjadi hamba Allah dan umat Muhammad, tidak menjadi budak hawa nafsu dan setan. Ini yang akan menyelamatkan manusia di dunia hingga kembali di sisi Allah, ada dalam surganya Allah. Di dunia tidak berurusan dengan hukum negara dan hukum alam, berbagai penyakit fisik dan jiwa. Di bulan Ramadan
diwajibkan berpuasa dengan tidak makan dan minum dan hal-hal lain yang dilarang, dimaksudkan adalah manusia dilatih selama 1 bulan penuh secara serentak seluruh umat Islam adalah untuk mempuasakan sifat-sifat buruk dan meneguhkan sifat-sifat mukmin atau sifat baik dan benar dari Allah dan Rasulullah. Yang mana Rasulullah mempunyai sifat sidik atau benar, amanah, menegakkan kebenaran sebagai amanah Allah, tabligh, alarm peringatan jika tidak menegakkan amanah Allah yakni kebenaran, dan fatonah, timbang rasa benar-benar sebagai cara untuk tetap teguh di jalan kebenaran. Dan Rasulullah SAW adalah mendapatkan julukan Al-Amin, predikat yang diberikan oleh masyarakat Arab sewaktu beliau masih kanak-kanak sebagai manusia yang sempurna, jujur dan benar. Itu yang harus kita contoh sebagai uswatun hasanah. Tidak hanya itu, Quran sebagai petunjuk Allah ada dalam dada Rasulullah. Maka setiap orang yang ingin selamat dengan taubat maupun berlindung dari berbagai tipu daya setan, caranya adalah datang kepada Rasulullah dan bertaubat atau berdoa memohon kepada Allah. Ini sesuai dengan doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, ya Rabb, saat doa sempurna dipanjatkan dan sholat hendak didirikan, saya datang berwasilah kepada Rasulullah Muhammad menuju tempat mulia, yaitu Baitullah, rumah Allah, tempat yang aman, tempat terkabulnya doa karena Sang Maha mengamankan, yaitu Allah dan Rasul utusannya. Maka doa diakhiri dengan kata amin adalah mencerminkan hubungan antara Allah, Rasulullah dan Baitullah. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, Quran akan turun ke dalam dada manusia, mencabut kotoran-kotoran dari hawa nafsu duniawi, ambisi setan, serta sehingga bersihlah akhlak manusia yang akan membimbing kepribadian, sikap perilakunya menjadi sifat-sifat dan perbuatan terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ampun dan bertobat kepada Allah serta Rasulnya jika ada yang tidak sesuai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kepada insan muda semuanya jika ada salah dan khilaf. Saya Bu Narjana mohon undur diri. Sampai jumpa di cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.